Dan ingat ya, skill yang lu jual itu harus bentuknya itu leverageable. Nah, leverageable ini apa? Ya, ini gue udah pernah bahas di salah satu video gue, jadi lu bisa actually nonton lebih detail di sana. Tapi intinya, kalau lu bekerja sesuatu yang linear sifatnya, ini linear ya. Jadi untuk lu mendapatkan misal uang 100.000, lu harus kerja buat 10 jam contohnya. Ya, untuk lu dapetin uang 200.000, maka lu harus kerja buat 20 jam. Nah, ini lu jangan cari income yang seperti ini. Yang lu seharusnya cari income-nya itu adalah income yang bentuknya itu eksponensial. Bentuknya itu kayak gini. Nah, gitu ya. Jadi ketika gua ya ngedit video atau gua ngerekam video sekarang, misal, ini bisa ditonton sama ratusan ribu orang. Tapi ada orang di luar sana yang lebih terkenal dari gua, misal Pak Presiden gitu kan. Beliau kalau shoot video itu harus ditonton sama satu Indonesia. Effort yang dikeluarkan itu sama, tapi hasil yang dikeluarkan itu beda. Nah, kan itu harus belajar buat cari source of income atau pendapatan tambahan ya, fragile income yang kayak gini, yang itu leverageable. Ini selebihnya gue ada bahas di video yang namanya itu kerja keras tidak cukup atau 6 level dalam menghasilkan uang. Tips yang keempat ya, sekarang kita pengen breakdown dulu. Ya, ini gue ajarin kalian cara berpikir, bukan sekedar tips aja yang akan saya lakuin. Ketika yang nama itu rupiah mengalami pelemahan, siapa yang sebenarnya diuntungkan? Karena setiap krisis ya itu selalu ada industri yang mengalami kenaikan. Gue bukan bilang, gue bukan aminin krisis ya, disclaimer dulu. Tapi ketika kita ngomong kayak COVID contohnya, COVID semuanya itu turun. Nggak semuanya loh, kalau kalian cek. Healthcare, kesehatan itu mengalami kenaikan. Karena semua orang itu sakit, semua orang bakalan memerlukan yang namanya itu healthcare gitu. Sama kayak misal seperti sekarang ya, rupiah itu mengalami pelemahan ke 18.200-an. Sekarang per video ini kita shoot di 18.000. Ini siapa yang sebenarnya mengalami keuntungan? Gue bisa list beberapa. Yang pertama itu orang-orang yang bekerja dalam gaji USD. Jadi bekerja dalam remote ya. Jadi misal gue bekerja buat company di United States, di Amerika, dan gue digaji dalam bentuk US dollar. Otomatis gaji gue itu naik 11%. Nah, ini otomatis ya gue diuntungkan gitu kan. Ya meskipun ya kita tidak bisa neglect ya bahwa ya barang-barang itu juga mengalami kenaikan. Tapi barang-barang itu mengalami kenaikan juga nggak instan 11% juga. Makanan itu nggak langsung naik 11% gitu. Jadi pertama ya orang-orang yang bekerja di luar ya ini mengalami keuntungan. Yang kedua, orang-orang yang ekspor barang ke US. Ya, jadi kita ngomong ya, orang-orang yang ekspor barang ke US ya, terus saya misal gue bikin jam tangan, ya ini anggap jam tangan nih kayak gini nih. Nah kayak gini, jam tangan ini gue bikin di lokal ya rupiah, tapi gue jual ke Amerika, otomatis gue bakal dapat bayaran USD. Tapi kan gue bikin di sini, gue bikin di lokal ini, pakai pabrik di lokal sebelah sini, ini bikinnya lewat rupiah, alias IDR. Jadi technically ya pendapatan perusahaan gue ya, kalau gue